Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil perkenalannya lagi, mungkin ada yang belum kenal, saya Mufida Arifuddin dari SMK Negeri 1 Kendal. Satu wilayah, satu MGMP dengan Pak Zulham. Ini bapak-bapak yang lain, Pak Agung, Pak Narto, Pak Basir, belum begitu kenal. Terus, hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi kita yang pada materi kolaborasi pada pendidikan yang memerdekakan. Di situ kita ditugaskan untuk membuat atau untuk mendiskusikan sebuah tema atau kita diminta untuk membuat poster atau infografis tentang tips atau trik dalam memahami potensi dan karakteristik peserta didik. Di situ kita sudah diberi ancang-ancang atau diberi pedoman berupa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Atau saya share screen saja biar kita bisa lihat bersama-sama. Mohon izin untuk share screen. Sudah tampil ya? Oke, ampun. Nah, di sini petunjuknya kita membuat karya visual 2 dimensi sederhana yang berupa poster atau infografis yang di dalamnya menjawab pertanyaan mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, apa saja yang dapat digunakan untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik. Jelaskan. Di sini saya berupaya sudah membuka forum diskusi untuk menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Nah, nanti diskusinya di sini ada yang menjawab. Jawabannya yes. Yang penting centang biru. Nah, di sini saya membuka kenapa perlu mengenal peserta didik, karena agar dalam mencapai tujuan pembelajaran, materi, metode yang akan digunakan untuk disampaikan kepada peserta didik benar-benar sesuai dengan potensi dan karakteristik peserta didik, tepat sasaran dan maksimal. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, ini juga banyak yang searching semua malah. Satu, observasi, di situ ada partisipasif dan non partisipasif. Kalau partisipasif itu berarti melibatkan siswa. Kalau non partisipasif itu berarti kita mengamati secara langsung tanpa melibatkan siswa. Kemudian ada yang kedua, ada tes dan non tes. Ada tes bakat, minat, diagnostik, psikologi dan lain-lainnya. Itu tes bakat, minat banyak yang kalau dulu ada TBS, tes bakat skolastik, kalau sekarang berubah jadi AKM, itu juga di situ juga ada tes kemampuan numerik dan literasi ya. Kemudian ada karakteristik untuk menilai atau untuk mengenal karakteristik peserta didik. Yang pertama, sebenarnya ada banyak ini, tapi yang saya ambil sedikit aja karena kalau dibuat poster itu nanti tidak muat. Yang pertama ada pendekatan secara psikologi, kemudian yang kedua ada memperlakukan secara adil, dan yang ketiga masuki dunia mereka. Jadi yang terakhir adalah memberikan contoh atau kita memberikan tauladan. Kemudian saya buat menjadi infografis ya, infografis. Di sini memuat yang kita diskusikan di forum tadi. Nah, ini juga saya ambil dari template-nya, gambar-gambarnya banyak yang searching ya. Ya, seperti itu gitu Pak. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan sebelum dinilai bisa diubah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.